Perasaan kamu tuh sekarang tuh kayak gimana sih? Alhamdulillah seneng, perasaannya seneng bisa dikenal banyak orang, itu bisa kenal banyak orang juga. Ya, Mungkin nggak mereka suka sama kamu karena kepolosan kamu? iya, pasti kaget banget kan dari nggak tahu apa-apa, tiba-tiba tek naiknya tuh nggak bertahap gitu. Set, gitu. Oke, terus kan duit kan juga ngalir tuh. Alhamdulillah. Tuh mantan nyesel banget kali ya. Di masa yang dulu tuh kayak gimana? Ya aku ya gini apa adanya gitu. Jadi kamu sebenarnya orang yang lebih pendiam kalau dulu tuh. Nggak pengen terlalu nonjolin aja. Udah berapa tahun aku jomblo? 5, 6. 6 tahun jomblo. tahun. Bukan Tahun karena terakhir. kekurangan peminat kan, tapi jadi banyak cewek deketin kamu nggak? Di DM terus aku Kasih seksi foto loh kayaknya. gitu misalnya. Oh, belum ada. Oh, belum. Triknya gimana nanti? Kira-kira dipersiapkannya seperti apa untuk mempertahankan supaya kamu bisa terus eksis di panggung entertainment? Saya juga harus nemu passion saya sendiri, itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, mungkin nanti kedepannya ada kejutan-kejutan lagi. Dimas Ahmad. Iya. Nama asli kamu apa sih sebenarnya? Dimas Ramadan. Dimas Ramadan. Betul. Tapi sekarang jadi Dimas Ahmad Dimas Ahmad Ramadan. Ramadan. Oh, ada Ahmadnya di tengah. Dimas Ahmad itu nama panggung doang. Nama panggung. Saya kan lagi sama A, gede sama A. Oke. Aku paling penasaran cuma satu sih kalau ini. Perasaan kamu tuh sekarang tuh kayak gimana sih? Ya, alhamdulillah seneng. Perasaannya seneng bisa dikenal banyak orang, itu bisa kenal banyak orang juga. Terus banyak senior-senior yang baik kayak di Enggak, maksudnya kaget nggak? Maksudnya Pasti. dengan perhatian, dengan Pasti. ini, itu. kaget, tapi saya coba menyesuaikan diri aja gitu kan. Soalnya kalau terus-terusan diem nggak berkembang itu percuma, sayang, kesempatan kan cuma datang sekali. Dia ya udah aku kembangin, menyesuaikan diri aja sama keadaan yang sekarang, walaupun ya pasti kaget banget dong dari nggak tahu apa-apa tiba-tiba tek naiknya tuh nggak bertahap gitu langsung set gitu. Jadi kaget banget. Ya, apa yang harus dilakuin waktu awal-awal tuh, yang harus dilakuin apa ya gitu kan, ya bingung. Cuman ya sharing-sharing sama teman-teman di kantor, dia harus gini, wah ya udah coba menyesuaikan diri, ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit gitu. Oke, terus kan duit kan juga ngalir tuh. Alhamdulillah. Nah itu banyak ngerubah orang loh. Maksudnya bagaimana? Aku dulu kayak kamu juga lah, Iya. jualan di istilahnya kalau kamu bakso, aku jualannya mungkin es mambo gitu-gitu dulu. Tapi terus begitu aku terima uang, karir aku melesat pertama kali, kaget, terus Ya. berubah karakter. Hmm, Kalau di aku gagal lah, aku ngakuin gitu. Kalau kamu sendiri gimana? kalau aku sih ya sebisa mungkin aku usahain, pokoknya gak merubah sikap aku yang dulu gitu. Soalnya kan kalau udah jadi public figure tuh dipantau banyak orang nih gitu, banyak orang yang menyaksikan, terus media juga banyak. Jadinya ya sebisa mungkin menjaga diri baik-baik lah, menjaga diri sendiri gitu. Di masa yang dulu tuh kayak gimana? Ya aku ya gini apa adanya gitu. Maksudnya kalau sama orang-orang nih, ya udah kalau mau ngobrol ya ayo gitu ngobrolnya. Nggak milih-milih kalau mau ngobrol sama siapa aja sih. Aku mah ya santai gitu. Contohnya di sekolah tuh kamu termasuk yang ngetop nggak? Aku top. Termasuk yang ngetop? yang Maksudnya di anak sekolah. kan kalau SMA tuh kan ada tim-tim gaulnya gitu cukup kan? dikenal lah gitu. Cukup dikenal, Ya, oh cukup Dimas gitu. Dikenalnya karena apa? Ganteng. Ganteng. Tentunya, iya dong. Oh jadi memang waktu SMA tuh kamu udah termasuk yang ganteng, salah satu yang ganteng. SMK. Itu termasuk yang ganteng. Iya. Cewek Cuman banyak. ada yang lebih ganteng lagi, ya aku termasuk gitu. Termasuk geng yang keren lah gitu. Sebenarnya aku waktu sekolah tuh kayak geng-gengan gitu sih, enggak, termasuk orang yang netral, kemana aja masuk gitu. Kalau aku mau main nama ini, ayo main nama ini ya oke gitu, gak masalah kalau aku mau ya. Cuma gak milih-milih temen aku tuh. Oh gitu. Iya. Milih temennya karena kamu tuh sebenarnya orang yang biasa tampil di depan gitu nggak? Sebenarnya dulu sebelumnya ya enggak sih, kayak enggak terlalu menonjol lah gitu, cuman ya tampil di depan ya seperlunya aja gitu. Jadi ada dulu tuh masih males-malesnya gitu, males kayak terlalu mencolok di banyak orang tuh males gitu kan. Oh. Tapi karena sekarang kondisinya gini, jadi ya mau gak mau kan harus menonjol gitu. Jadi kamu sebenarnya orang yang lebih pendiam kalau dulu tuh? Dibilang pendiam banget enggak, cuman enggak pengen terlalu nonjolin aja gitu, iya. Tapi cewek dari dulu banyak yang naksir? Ya ada yang naksir, tapi ya
Udah berapa tahun jomblo aku? Udah berapa tahun aku jomblo? 5, 6. 6 tahun jomblo. tahun. Bukan karena kekurangan peminat kan? Belum ada niat saya aja sih dari akunya. Oh, deket-deket gitu nggak pernah? Kalau deket-deket ya ada lah deket 1-2 orang cewek, cuman kayak belum dapat feel-nya aja gitu. Oke. Dulu kan kamu jalanin usaha bakso sama papa kamu ya? Betul, iya. Oke. Terus kamu tuh gimana? Jadi tukang bakso tuh enak? Enak. Sebenarnya dari pekerjaan yang lain, misalkan kayak kerja di perusahaan produksi gitu. Aku pribadi lebih suka berusaha bikin usaha gitu, kayak jualan atau apa gitu. Kayak passion aku tuh emang di kayak jualan gitu. Kalau di tempat produksi kayaknya yang monoton, misalkan satu hari 8 jam kerja tuh monoton kan itu terus. Bosen, aku cepet bosen. Aku sempat kayak kerja di tempat produksi gitu. Pabrik gitu? Iya kayak pabrik gitu, monoton. Jadi bosen, aku tuh tipe orangnya yang kalau kerja tuh kalau betah, yang ketemu banyak orang gitu, orangnya tuh bergantian, kayak jualan gitu kan. Kalau jualan nih, yang ini beli udah pergi terus ada orang baru lagi yang ngobrol-ngobrol gitu, banyak ngobrol sama pembeli. Apa pembeli tuh kamu ngobrol? Ngobrol soalnya kan aku dapat pelajaran dari pelajaran paling penting tuh bersosialisasi sama masyarakat atau sama orang-orang. Jadi bukan cuma sekedar materi di buku, sosialis sama masyarakat juga penting. Kayak lebih banyak ngobrol sama orang gitu, itu penting. Yeah. Jadi kalau pelanggan kamu datang bikin bakso bang 2 gitu misalnya. Iya, bercanda-bercandain lah apa gitu, nanya orang mana. Kalau misalkan cewek orang mana neng gitu. Ya ngobrol-ngobrol aja. Malu gak sih jualan bakso tuh? Enggak. Maksudnya teman-teman kayak tukang bakso gitu-gitu enggak? Justru teman-teman sering ada yang datang nongkrong gitu. Oh gitu. Makan bakso. Woi, datang makan bakso sini gitu. Sebenarnya ngapain harus malu sih? Sebenarnya kita kan nyari duit. Nyari duit buat makan kita juga. Nah, emang sih pertama jualan karena masih kaku jadi canggung gitu, ketemu banyak pelanggan, kaget tiba-tiba banyak yang beli nih, kaget tuh. Kaget terus ya makin kesini ya makin lancar gitu. Jadi ya lebih enjoy aja ketemu pelanggan tuh. Terus ketemu AA kan akhirnya? Akhirnya ketemu AA. Terus emang udah dapat chemistry-nya sama AA gitu memang. Sebenarnya tuh dapat chemistry-nya tuh pas ini liburan ke Nihi yang ke Sumba. Itu pertama diundang tuh yang acara apa ya, pokoknya nge-vlog ya, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terus kayak dikasih sepatu gitu. Nah besoknya ketemu lagi tuh di acara TV. Terus pas lagi break tuh, Dim, lu besok ikut aja ya ke Sumba. Kaget dong. Baru pertemuan kedua, 2 kali ketemu diajak ke Sumba, siapa yang nggak kaget coba? Manan sama artis gitu kan. Aku mikir-mikir, boleh gak ya ikut ya? Sempet nolak aku, kayaknya enggak deh, tapi sayang juga gitu. Aku sempet sharing juga sama teman-teman kantor, ini harusnya ikut apa enggak? Kantornya orang-orang Rans Entertainment. Harusnya ikut apa enggak? Ya ikutlah katanya. Kapan lagi coba? Lu tuh di sana bisa ngobrol-ngobrol, kan banyak yang ikut tuh kayak Miss Beauty apa? Bayu, Kalu Namaya, terus dan ada yang lainnya juga banyak ramai. Jadi lu tuh bisa sharing-sharing di sana, bisa minta pendapat ataupun belajarlah dari mereka gitu. Ya udah dari situ aku ikut. Nah pas di Sumba ya kayak nemu aja gitu chemistry-nya sama A tuh. Jadi ya alhamdulillah lanjut. Pas pertama-tama mah mikirnya kayak mungkin ya 1 kali atau 2 kali ketemu sama A ya udah gitu. Cuma ngobrol bikin vlog, 1 kali atau 2 kali ketemu ya udah, abis itu bye gitu. Ya maksudnya orang viral kan emang rata-rata gitu kan. Ya naiknya cepet, turunnya pasti juga cepet gitu. Aku mikirnya sempet gitu, tapi habis dari Sumba tuh kayak ketemu chemistry-nya. Ya gimana aku harus tampil di depan kamera, terus pokoknya banyak belajar lah dari A. Berarti kamu benar-benar di training lah istilahnya sama dia ya? Iya. Dan kalau misalnya abis dari satu pertunjukan kamu dikasih tahu kurangnya di mana, lain kali lu begini, gitu-gitu dikasih tahu sama dia juga. Dikasih tahu sama kadang sama teman-teman. Kan pasti ada yang nonton dong dari teman-teman di Rans juga. Aku nanya, tadi aku kurangnya di mana ya waktu misalkan di acara TV, kurangnya di mana ya? Lu tuh kayak kurang ini aja sih, kurang kurang anu. Jadi aku coba perbaikin dari. Iya. Nah tantangan terbesar nih ya, aku kan juga bersahabat sama Vicky Prasetyo. Iya. Vicky Prasetyo juga kayak aku tuh viral, tiba-tiba buut gitu.
waktu kasus dia sama Zaskia Gotik pernikahan batal, terus dia akhirnya masuk ke tahanan gitu-gitu, akhirnya jadi viral. Dia selalu bilang viral itu rezeki, ya kan, nggak ada yang bisa ngatur. Tapi mempertahankan itu skill kata dia. Harus punya skill, harus punya passion. Nah, kita bagaimana mempertahankan itu kan adalah pertanyaan terberatnya kan. Triknya gimana nanti? Kira-kira dipersiapkannya seperti apa untuk mempertahankan supaya kamu bisa terus eksis di panggung entertainment? Saya juga harus nemu passion saya sendiri, itu yang pertama. Harus kayak pelajarin passion saya itu apa. Nah terus yang kedua, mungkin nanti kedepannya ada kejutan-kejutan lagi. Misalkan kayak, kan kalau penonton tuh, maksudnya netizen, nonton yang gitu-gitu aja kan bosen. Kayak, oh sih kok emang gitu-gitu doang gitu. Ya bosan akhirnya ditinggal kan. Nah, insya Allah kedepannya ada kejutan-kejutan lagi dari saya maupun Trans Entertain. Kalau dari kamu sendiri deh, di luar ini, kamu kira-kira skill apa yang kamu pengen kembangkan untuk di dunia eksis di dunia entertain? Ya, host sih. Host? Ya. Passionnya memang di situ? Enggak juga sih. Maksudnya bukan passionnya bukan di situ, kayak feel-nya tuh dapat di situ aja. Oke. Iya, lebih enak di situ. Aku nonton kamu di Sultan tuh, nah, itu kamu kan jadi hostnya gitu kan? Itu iya, itu masih gimana gitu. Kamu enjoy di sana? Enjoy sih sebenarnya, cuman kan kalau buat nge-host tuh harus mikir terus. Jadi harus banyak kosakata yang dipelajarin, harus banyak persiapin kata-kata. Saya tuh masih kurang di situnya aja. Jadi kayak mikir tuh masih mikir dulu gitu kan. Kalau plus tektokannya tuh cepat gitu kan. Kalau saya harus mikir dulu. Terakhir mikir itu waktu SMK kayaknya. Wajar lah. Tapi kan kalau saya juga kan istilahnya di dunia begini juga baru. Ya. Karena kebetulan kepepet di bisnis, kita pengen makanya aku akhirnya beraniin diri buat tampil. Jadi istilahnya kita, kalau kamu baru 4 bulan ya? 2. Oh 2 bulan? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih lah ya. Kalau aku ini baru 6 bulan. Ya. Aku diajarin sama Vicky juga stok kita mesti banyak kan. Artinya pelornya mesti banyak nih. Pelor untuk joke sama pelor untuk riset juga. Risetnya aku juga banyak tuh. Jadi kalau mau ketemu hostnya siapa, kayak kamu, aku nontonin semua vlognya kamu dulu. Sama Ata, sama siapa gitu-gitu. Jadi aku memang mempersiapkan satu podcast kayak gini aja tuh aku harus persiapkan cukup dalam dulu gitu. Soalnya kalau gak ada persiapan tuh kayak kosong banget gitu. Yang mau ditanyain apa, emang dia kayak dia punya apa sih gitu kan. Aku pernah kayak gitu, kayak misalnya mau tampil nih. Aku tuh gak nyari tahu dulu, dia keahliannya apa ya. Misalnya kenal orangnya, cuman yang mau diobrolin apa ya. Kalau cuma sekedar brief di acara mah itu kata aku kurang sih, harus gali lebih dalam lagi gitu. Jadi aku nggak ganteng. Terus jadi aku relatif ganteng. Semuanya ganteng. Kalau cantik cewek. Ya, kalau aku jadi lebih banyak ngandelin di riset. Riset. Jadi kita tahu banget nih host yang mau bintang tamu yang mau datang siapa. Makin kita kenal makin bagus kan. Makin tahu celahnya di mana gitu-gitu. Betul. Jadi aku menemukan titik celahnya di situ. Oh, kalau aku makin banyak riset ternyata aku bawain acara jadi makin lebih bagus. Lebih enjoy kan, lebih enak tektokannya. Gitu. Iya, ternyata kalau ngelawak ke sini, arahnya ke sini. Gitu. Kalau kamu apa yang kira-kira kamu pengen bawa dalam melakukan hosting gitu? Apa lebih bercanda, apa lebih iya sih, lebih ke bercandaan gitu. Saya kalau bukan banget karakter gitu. kamu. Iya, bukan karakter. Kalau kamu mungkin lebih ringan, lebih bercanda-bercanda gitu ya. Lebih yang ringan gitu, yang dibawanya ringan. Menurut kamu fans kamu tuh suka sama kamu kenapa? Kenapa ya? Kamu followernya banyak loh dan engagementnya bagus terus. Iya. Kan kamu mungkin pernah bacain komen, pernah bacain DM Sering atau apa? Aku bacain kalau nonton ataupun ngepost di media sosial gitu kayak. Ya kalau ngepost bacain komen. Alhamdulillah bagus-bagus ya, ada 1-2 ya istilahnya haters gitu, ada pasti. Terus di konten YouTube juga baca-bacain sambil nonton sambil bacain. Nah itu kebanyakan mereka ngefans sama kamu tuh kenapa? Rupa-rupa sih, rupa-rupa warnanya. Kira-kira deh. Dari perkembangannya mungkin ya. Iya. Aku tuh kalau baca kadang netizen tuh, dulu mah dia gini ya, terus sekarang alhamdulillah udah gini gitu kan ya. Berarti alhamdulillah aku berkembang sedikit-sedikit gitu. Ya. Mungkin nggak mereka suka sama kamu karena kepolosan kamu?
Iya. Itu? Iya, dulu aku baca komen banyak, ini orang polos banget kayak dulu gitu. Baca komennya tuh. Ya alhamdulillah lah. Ya semoga berkah lah dengan kepolosanku yang ini. Kalau masih polos guys. Masih polos. Ya. Mungkin juga ketidakberubahan kamu juga tuh aset kali ya. Orang ngeliat kamu 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu sama sekarang tuh hampir nggak ada. Ya mungkin tambah bajunya lebih bagus-bagus. Mungkin tambah gitu. ini apa? Berat badan naik. Oh berat badan naik? Berat badan naik tentu. Oke. Berat badan naik loh iya, dari 54 ke 60. 6 kilo? 61 terakhir ini. 7 kilo? Serius, 7 kilo. Itu makannya enak-enak nih? dalam 1 bulan. Wow. Nah dari 60-61 itu tuh gak susah gitu mau naikin. Jadi mentok di 60-61. Dari situ bingung ini naikinnya gimana. Sebenarnya target kan 70 kilo. Baru dari situ mau jadiin badan kayak maksudnya mungkin olahraga habis itu. Tapi dari 60-61 itu bingung mau naikin lagi. Ini makanannya jadi lebih enak-enak? Atau kamu? Kayaknya dari banyak makan sih. Kan aku kalau sehari-hari dibawa kerja tuh kan lapar. Ya udah aku makan. Tahu-tahu udah sebulan lebih berapa gitu. Jadi 61. Gila, gua mau nurunin berat badan setengah mati, lu malah mau naikin ya, emang dunia udah kebalik ya. Tapi dari 61 itu tuh susah mau naik ke 62 tuh. Itu dari manajemen yang bagusnya badan digedein apa dari kamu sendiri inisiatif? Dari ada dokter dari AA gitu kan disaranin kayak kan kalau mau naikin tuh makan makanan apa ya? Berprotein ya? Karbohidrat. Iya, mengandung karbohidrat, protein, mengandung. Aku makan apa aja yang ada. Nasi, ya kan makan yang lain kayak daging gitu kan. Alhamdulillah naik. Berapa ya? 7 kilo. 1 bulan setengah. Wow. Mantap. Terus kan yang naik bukan cuma berat badan. Saldo ATM juga naik kan? Alhamdulillah. Nah itu kan kadang-kadang orang kalau OKB gitu ya misalnya ya, langsung ke mall belanja gitu. Kamu gitu nggak? Sebenarnya aku sesuai keperluan aja. Malahan aku bingung. Misalkan kayak duit aku tuh banyak. Ada niatan mau belanja tapi belanja apa ya? Kayak belanja sepatu tapi udah ada. Baju masih banyak yang belum dipakai ya aku kan. Ya kayak yang dibutuhin aja gitu, mungkin kayak minyak wangi ataupun ya bahan-bahan kosmetik lain kan, soalnya kan itu penting kayak minyak wangi tampil di. Orang tua kamu banyak kasih juga? Kenapa? Banyak kamu kasih ke orang tua juga nggak? Alhamdulillah, ya kasih. Seneng banget dong mereka? Seneng banget, alhamdulillah. Perasaan kamu gimana waktu bisa bahagiain mereka tuh? Ya sebenarnya aku belum bisa gimana ya. Kata ngebahagiaan orang tua tuh kayaknya aku gak bakal bisa gitu, soalnya kan jasa orang tua tuh nggak ada habisnya buat aku. Dia mama yang ngelahirin aku, papa yang ngerawat, yang nyari biaya aku dari kecil sampai aku sekarang lulus SMK, dan alhamdulillah aku jadi anak yang mungkin cukup baik di kalangan masyarakat. Aku gak neko-neko jadi orang jahat gitu, jadi ya kalau mau bahagiain mereka tuh kadang suka mikir gimana aku cara bahagiain mereka ya gitu. Apakah cukup dengan ngasih uang misalkan per bulan atau per minggu itu cukup gak sih, ataupun ngasih berupa benda atau ngasih pakaian, baju, atau ngasih rumah, ngasih apa gitu. Terus sempat mikir juga kalau aku berangkatin ke misalkan amin umroh naik haji, itu cukup gak sih aku ngebales utang budi mereka gitu kan. Ya aku sempat mikir kayak gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Terus yang sebenarnya gak bakal cukup kalau mau bagian orang tuh gimana ya? Gak ada habisnya mikir. Tapi kalau aku kan punya anak ya. Iya. Udah lahir aja aku udah seneng banget. Nanti kalau anak bisa sampai kayak kamu bantu ekonomi, bisa umrohin segala macam tuh, orang tua tuh pasti udah, sebenarnya mereka asal kamu sehat aja juga udah bahagia. Waktu kamu pulang tuh sambutan dari tetangga, dari teman-teman kamu tuh kayak gimana? Wah, alhamdulillah heboh. Waktu kamu pulang pada nyamperin gitu? Heboh banget. Itu maksudnya alhamdulillah baru aku doang yang datang nih. Ya, tetangga-tetangga pada nyamperin, tetangga kampung sebelah ada yang datang gitu. Ya alhamdulillah banyak orang yang tahu gitu kan. Nah, pernah waktu Arapi datang ke kontrakan ke Bekasi sana. Buset. Wow. Ngumpul waktu itu. Wah. Itu keluarga kamu juga pasti bangga ya? Bangga, alhamdulillah bangga. Oke, terus
cewek-cewek gimana tuh? Tetangga yang dulu kamu naksir, Ya, misalnya ada kayak lah. gitu-gitu gimana tuh? Ya ngobrol, kita masih ngobrol apalagi sama mantan. Pokoknya Tuh mantan nyesel banget kali ya? sebenarnya nggak tahu sih. Ya nggak, aku mah kalau sama mantan tuh nggak musuhan gitu. Jadi masih ngobrol. Nah, kalau kata aku sama mantan tuh nggak boleh musuhan. Soalnya ada jatah reuni. Tapi apa? Jadi banyak cewek deketin kamu nggak? Ada aja sih yang deketin mau temenan DM, gitu. ngasih foto, di DM terus aku Ngasih foto seksi loh kayaknya- gitu misalnya. Wah, belum ada. Oh belum. Gak tahu belum ada, gak tahu sayanya jarang buka DM. Boleh dilihat tuh, pasti ada tuh ntar yang nyasar-nyasar. Nanti aku cek-cekin satu-satu tuh. Ada gak yang ngirim foto? Oke. Aku seksi nih. Sebenarnya gak usah gitu juga sih kalau mau ngobrol. Ya ayo gitu kan ngobrol. Gak usah pakai ngirim-ngirim foto gitu segala. Ya buat apa gitu? Jadi ketenaran kamu belum pernah memanfaatkan untuk dapetin cewek ini sekarang sampai sekarang belum? Belum ada niat ya. Bukan gak akan, tapi belum ada niat. Belum niat aja. Ya, yang penting aku usaha di karir aku dulu sih. Masih bingung soal kedepannya tuh harus gimana sih. Kalau emang udah lurus gitu, udah pasti aku ke jalur ini. Ya mungkin itu kedepannya bercabang nyari cewek kesini gitu. Belokan cewek lagi gitu. Oke. Tapi belum ada yang kamu iseng-iseng deketin gitu belum? Belum. Atau artis-artis yang mau pansos sama kamu contohnya gitu? Ya kalaupun ada yang mau temenan ya ayo gak apa-apa aku mah. Soalnya kan ya kita saling support aja. Iya. Ya, aku juga butuh support dari mereka. Mungkin mereka juga butuh support dari aku. Jadi apa salahnya sih saling bantu gitu kan. Aku mah gak masalah. Tapi aku seneng banget ngeliat story kamu. Itu kayak kalau cewek tuh versi Cinderella-nya gitu kali ya. Kalau cewek tuh kan ada yang Cinderella tuh, yang dari tukang sapu akhirnya jadi Oh iya itu. Film Cinderella. Iya. Ya, kalau kamu tuh Cinderella cowok mungkin. Cinderolo mungkin kalau kamu ya. Genderowo. Iya kan, orang-orang seneng tuh cerita itu. Kisah-kisah kayak gini kan kisah yang dari from zero to hero gitu. Dari yang istilahnya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, thank you juga udah sharing sama kita. Iya. Makasih juga buat Aku semuanya. harapkan kita kan sama-sama nih ya, masih mencoba mencari karir di dunia entertainment. Iya, amin. Aku juga Kak, kalau bukan karena orang yang viralin aku gak ada di sini. Yang viralin aku namanya Dania. Dia tuh kayak semacam penghantar rezeki lah buat aku. Oke. Dia tuh yang videoin. Kamu pernah nyampaikan secara formal permintaan terima kasih ke dia nggak? Kita sering ngobrol. Oke. Jadi Secara digital pernah kamu sampaikan? sering ketemu juga kita. Oke. Jadi ya, menurut aku kata terima kasih doang nggak cukup. Jadi walaupun aku kasih misalkan benda berupa apa gitu, kayaknya nggak cukup deh apa yang dihasilin dari dia waktu itu viralin aku sampai sekarang aku bisa berusaha buat naik lagi. Ya bingung juga sih. Coba seandainya kamu ngomong ke dia langsung, kira-kira ngomongnya seperti apa terima kasihnya? Dania, makasih. Nggak tahu, bingung mau ngomong bahasanya tuh gini ya, gak bisa diungkapin aja gitu. Pokoknya terima kasih banget, terima kasih karena udah jadi orang baik. Sebenarnya kita tuh dulu cuma sebatas ya penjual sama pembeli aja, jadi gak saling kenal. Nah dia tuh videoin gitu kan. Nah dia izin juga mau post gitu kan, izin mau post. Ya kan dia juga waktu itu selebgram nih. Siapa sih yang gak mau dipromoin sama selebgram gitu kan? Lumayan buat baksonya ini penjualan naik gitu kan. Ya udah di post tuh di media sosial waktu itu tuh bulan Maret kalau gak April di Instagram. Nah terus di post ulang lagi bulan Oktober di ini TikTok. Nah di TikTok itu rame banget. Ya udah dari habis itu kita akrab, ngobrol. Kadang kalau dia butuh bantuan kayak dia kan sekarang punya akun YouTube. Kalau butuh konten aku usahain bisa gitu kan. Pokoknya aku bantu, aku support apapun yang dia mau. Iya karena itu penting sih untuk selalu inget akarnya kita dari mana gitu. Betul, siapa yang orang-orang yang paling berjasa sama kita. Dalam hal ini siapa tadi Dania dan Raffi Ahmad tentunya kan dan seluruh keluarganya dan seluruh timnya ya yang emang udah banyak berjasa banget sama kamu. Sekarang kamu jadi salah satu host di The Next Influencer juga kan?
Belum sih. Oh belum? Belum. Oh oke. Nanti mungkin. Iya. Dan moga-moga jadi banyak orang-orang juga jadi kayak kamu ya. Amin. Jadi Yang pesan aku masih kalau misalkan saya viral tuh kan bukan kayak ikut casting gitu kan. Viral tuh istilahnya nggak disengaja karena bukan castingnya kayak mungkin keberuntungan gitu, di sisi lain keberuntungan, di sisi lain yaitu rezeki buat kamu. Jangan lupa jangan sombong aja lah gitu, pokoknya jangan lupa diri, pokoknya intinya itu sih. ya. Pokoknya kalau sekalinya kamu ngelakuin kesalahan, tahulah gimana akibatnya gitu kan. Ngerti banget aku. Jadi kamu pesannya kepada orang-orang yang menikmati sukses kayak kamu juga yang viral-viral. Ya, pokoknya ngedadak-dadak itu tuh hati-hati. Soalnya ketika kalian naik nih ke atas secara mendadak, jatuhnya tuh pun sakit. Oke. Soalnya kalau viral tuh naiknya tinggi banget, di bawah tinggi nih. Pasti kenal sama senior artis lain, teman-teman lain. Ketika kamu ngelakuin kesalahan, itu sakit banget. Pasti. Oke. Thank you Dimas untuk ngobrol-ngobrolnya. Makasih loh. Sorry. Aku juga makasih udah diundang di sini. Aku yang makasih banyak. Aku pengen ngobrol juga dari pertama sama kamu karena perubahan kamu, transformasi kamu dari seorang Dimas Ramadan menjadi Dimas Ahmad Ramadan. Itu semua orang pasti kan penasaran. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang banyak di bawah. Jangan lupa pencet juga tombol lonceng itu yang Bisa jadi influencer kamu ya. Thank you.